Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita bukan membuatkan tutorial tentang HP, namun di sini kita akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara membuat kincir angin atau baling-baling atau pindekan dari paralon ya. Pertama-tama tentunya kita siapkan paralon, ini ukurannya 1,5 ya. 1,5 in dengan panjang 85, namun kita potong jadi 2 teman-teman ya. Karena di tengahnya nanti ada T dan akan kita buat dudukan atau tiang dari kincir anginnya teman-teman ya. Oke, ini ada 2 ya, kita belah jadi 2. Yang satu sama ukurannya 1,5 in untuk tiangnya teman-teman ya. Oke, jadi kita membutuhkan sekitar 1,5 meter jika dengan tiangnya ya. Dan ini adalah T nya sama ukurannya 1,5 in ya. Oke, sebelum lanjut tentunya jangan lupa ya teman-teman ya, sambil nonton sambil jangan lupa di like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Di sini kebetulan mumpung lagi musim kemarau ya teman-teman ya, kemarau jadi banyak angin ya, dan kebetulan Agustusan juga. Kayaknya kalau kincir angin ini dipasang di depan rumah sangat wow sekali ya, pasti banyak orang yang melihat ya teman-teman, penasaran dengan suaranya ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Tentunya kita siapkan paralon. Ukurannya minimal ini ya teman-teman ya, 1,5 in ya untuk ukuran dari paralonnya. Oke, di sini panjangnya 85, saya potong menjadi 2. Dikira-kira saja teman-teman ya untuk pembagiannya, karena di sini kita membuat 4 nada jadi lumayan panjang ya, jadi 85 ya. Nah, ini adalah T-nya, ukurannya sama, harus sama ya, 1,5 in. Kita taruh di bagian tengahnya karena untuk penyangga atau tiangnya nanti ya. Nah, ini untuk bagian tengahnya sudah kita siapkan juga, tentunya 1,5 in ya untuk ukuran paralonnya ya. Karena nanti di sini akan kita gunakan untuk tiang atau penyangga di bambu yang panjang itu ya. Jadi kenapa awalnya pengen membuat kincir angin ini, pas lagi scroll kok ada yang lewat ya. Kincir angin dari paralon ini sangat bagus sekali, pas saya klik ternyata lumayan mahal ya. Karena saya sebenarnya pengen membeli, tak klik kok harganya itu di atas 300.000, jadi penasaran, biar lebih irit saya buat sendiri ya. Ini untuk tiang kanan kiri ya teman-teman ya. Kalau yang 4 nada itu sekitar 4,5 kalau nggak salah harganya, 450.000, lumayan mahal ya. Tapi menurut saya nggak mahal ya teman-teman, karena memang kerajinan ini membutuhkan tingkat kesenian yang sangat luar biasa ya. Memang sesuai dengan barangnya sangat bagus sekali ya. Kita juga membutuhkan L ukuran 1,5 in sesuai dengan yang kita gunakan ya. Karena di sini kita menggunakan 1,5 in ya, L-nya 1,5 in juga ya teman-teman ya. Ini T untuk di bagian tengah atas jika kita perlukan untuk memperkuat saja, nanti kita gunakan, jika enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman ya. Jika kalian penasaran dengan yang harga 4,5 atau yang 150 ya, kalian bisa klik di keranjang pojok video ya teman-teman ya. 2 nada, 3 nada, ada yang 4 nada juga ya teman-teman ya. Ada yang bentuk rumah juga ada ya. Langsung saja diklik di keranjang pojok video, itu sangat luar biasa sekali ya. Untuk buatannya memang sangat bagus ya. Oke, tentunya di sini kita juga membutuhkan bambu. Ini kurang lebih ukurannya 10 cm, lalu kita naikkan 12 ya, 14, 15. Pokoknya yang jelas jangan sama ya teman-teman ya. Untuk ukurannya dari pendek, panjang, panjang gitu ya teman-teman ya. Kita juga membutuhkan untuk pelatuknya. Di sini kita menggunakan paralon yang akan kita taruh di bambu di bagian tengah, sama pelatuknya ya, atau untuk pemukulnya teman-teman ya. Seperti ini, kalian bisa screenshot nanti dicontoh ya. Nah, ini untuk paralonnya kita kasih lubang di bagian atas, dan ini ya untuk apa ya, ini untuk porosnya karena di sini nanti bergerak ya. Kalau untuk tengahnya itu kita gunakan tusuk sate itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Selain ini, nah ini ya teman-teman ya, kita bisa gunakan seperti ini juga, atau nanti kita bisa dobelkan juga bisa ya. Nah, seperti ini kita dobeli. Untuk nadanya kita bisa seleng-seleng nanti ya teman-teman ya. Kita double seperti ini, namun jangan searah, maksudnya tuh yang satu di bawah, yang satu di atas juga bisa ya teman-teman ya, agar ada ini ya teman-teman, iramanya gitu ya. Ini sudah kita lem Cina ya, kita gunakan lem Cina agar tidak lepas ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah kita kasih lem Cina. Ini bambu dari tusuk sate itu ya teman-teman ya, lalu kita lem Cina, fungsinya untuk mengunci ya, untuk mengunci pelatuknya. Selanjutnya di sini kita juga membutuhkan baut ya. Kita gunakan baut ya, saya rekomendasikan menggunakan baut, jangan sekrup ya. Kalau sekrup nanti bisa lepas ya, soalnya kita menggunakan paralon ya.
kecuali menggunakan bambu untuk dudukannya, jadi kuat kalau bambu. Namun di sini karena paralon kita gunakan baut ya teman-teman ya. Oke, sudah kita siapkan untuk membaut bambunya di paralon ini ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita siapkan lubang-lubangnya, jadi lubangnya harus kalian sesuaikan. Di paralonnya juga kita kasih lubang tengahnya ya. Nah ini sudah kita siapkan baut 4, ini harganya 1000-an ya, saya beli di toko onderdil motor. Sebelumnya kita sudah nyoba dengan skrup ini teman-teman ya, karena di sini kita menggunakan paralon, nanti nggak lama dia akan lepas ya, karena ini paralonnya tipis ya. Kecuali kalian bahannya bambu, itu pasti kuat ya, karena di sini paralon jadi gigitnya kurang kuat ya teman-teman ya. Awalnya kita menggunakan skrup ini ya, jadi karena lepas, setelah saya tes beberapa hari lepas, jadi kita gunakan baut ya. Oke, selanjutnya di sini kita juga membutuhkan selang yang kita potong-potong sekitar mungkin 2 mili ya, 2 mili 2 mili lah pokoknya, seperti inilah ya teman-teman ya, sekitar 2 mili. Ini fungsinya untuk tatakan atau peredam. Jadi sebelum kita pasang bambunya itu kita kasih ini dulu ya teman-teman ya, untuk kayak untuk dudukannya gitulah ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah kita siapkan semua ya teman-teman. Selain itu kita juga membutuhkan yang untuk baling-balingnya. Ini kita gunakan tutup toples kotak dari bekas-bekas kue lebaran itu ya, dan bambu ini ukurannya sekitar 1 meter ya. Kita kasih lubang tengah untuk baling-balingnya. Saran saya kalian menggunakan seng saja teman-teman, kalian gunakan plat atau seng kaleng ya, dari biskuit itu bisa ya, karena saya kebetulan nggak ada dan ini sementara, jadi kita gunakan tutup dari toples ini teman-teman ya. Ini mudah pecah sih ya, namun kalau untuk tes-tesan kayaknya kalau 1 bulan lebih ya masih kuat ya. Jadi ini kita bakar menggunakan korek api, kita bengkokkan sedikit sesuai arah yang kita inginkan ya teman-teman ya. Karena di sini bengkoknya arahnya kita putar ke kiri, jadi kita bengkokkan sebelah kiri. Nah seperti ini teman-teman, ini tutup toples yang kita panasi menggunakan korek api, kita bengkokkan sebelah kiri karena akan kita putar ke arah kiri ya untuk baling-balingnya teman-teman ya. Kalau saran saya sih kalian gunakan kaleng saja teman-teman ya. Ini juga kita untuk belakangnya, kalian gunakan kaleng biar lebih kuat ya. Kaleng biskuit itu kalian gunting-gunting saja ya. Kebetulan di sini kita nggak punya juga, mau nyari kelamaan ya. Jadi sementara kita gunakan ini teman-teman ya, tutup dari toples kotak ya. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan lem Cina karena kita akan merakit pipa, jadi kita lem-lem nanti pipanya biar lebih kuat ya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita mulai perakitan ya teman-teman ya. Oh iya, di sini kita juga membutuhkan ini ya teman-teman ya, gergaji. Kalian siapkan gergaji karena di sini kita untuk potong-potong paralon ya. Kalian harus ada gergaji agar lebih mudah saat kita gunakan untuk motong-motong ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, di sini kita juga membutuhkan bor, karena saya nggak punya bor, jadi kita gunakan pinset untuk melubangi seperti bambu-bambu ini dan lubang-lubang yang ada di paralon-paralon kecil ini. Saya hanya menggunakan pinset ya teman-teman ya, karena nggak punya bor, jadi kita gunakan pinset, benar-benar manual seadanya. Ini alatnya seadanya, pinset, gergaji, lem Cina, udah itu aja ya untuk alatnya teman-teman ya. Tentunya golok juga ya. Nah ini tampilannya seperti ini ya untuk pelatuknya atau yang untuk pemukulnya nanti ya. Kalian bisa contoh, kalian screenshot atau kalian amati saja ya. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan perakitan saja teman-teman ya. Oh iya, jangan sampai lupa, ini sebelum kalian membuat itu kalian tentukan dulu arah balingnya itu ke kanan atau ke kiri ya putarannya ya. Kalau saya ini putarannya ke arah kiri, jadi kalian siapkan atau kalian lubangi sebelah kiri ya, karena kita akan putarkan balingnya itu ke kiri ya, putaran balingnya teman-teman ya. Jangan sampai keliru nanti. Jadi kalian siapkan dulu idenya, mutarnya itu searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam ya. Oke, ini setelah kita temukan penggaris yang panjang, jadi ini saya ukur memang 85, jadi kalau ditambah T mungkin ya sekitar 90 atau 1 meter lah ya panjangnya. Nah ini bisa kita lihat ya, kalau sama T mungkin bisa ya sekitar 90-an ya. Nah ini ya,
Jadi sebenarnya saya merancang ini putaran balingnya tuh searah dengan jarum jam. Ternyata di tengah jalan saya ada beberapa kekeliruan, jadi mutarnya ke kiri saja ya teman-teman ya. Maka dari itu saya ingatkan dari awal, kalian mau membuat, kalian ingin putaran ke kanan atau ke kiri gitu ya teman-teman ya, baling-balingnya. Jadi karena di sini kita rancang putaran balingnya ke kiri, jadi lubang-lubangnya ini di sebelah kiri ya, atau untuk nadanya. Dan ini untuk tiangnya, jadi bisa kita lihat ya, ini di sebelah kiri tiang ya teman-teman ya, tiang tengah nanti ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang T-nya ya, langsung kita rakit ya. Nah ini sebelah kiri semua. Nanti baling-balingnya tuh di sebelah sini ya teman-teman ya, ini tampak depan ya, jadi putarannya nanti kita buat ke kiri ya teman-teman ya. Oke, jika kalian ingin putaran ke kanan ya, lubang tempat bambu-bambunya ini di sebelah kanan gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang ke T-nya. Pastikan benar-benar presisi, tempatnya benar-benar di tengah ya, jangan sampai miring nanti untuk tiang-tiangnya ya teman-teman ya. Oke, kita pasang, nanti akan kita kasih lem Cina ya biar lebih kuat ya. Oke, seperti inilah penampakannya setelah kita pasang T. Nanti tinggal kita kasih bambu-bambu seperti ini, kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya, menggunakan baut. Oke, langsung saja kita lem dulu untuk T-nya ini biar lebih kuat ya. Ini pastikan nanti harus seimbang ya teman-teman ya, kanan dan kiri ya. Jadi nggak boleh berhadapan atau belakang agar lebih mudah saat mencari angin nanti ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang-pasang dulu bambunya ya teman-teman ya. Untuk pengelemannya nanti saja kita lepaskan dulu. Kita pasang bambu-bambunya ya, kita gunakan baut. Di ini lubangnya sudah kita siapkan semua. Kalian bisa lihat seperti inilah tampilannya ya. Kalian ikuti saja sesuai gambar ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita pasang atau kita siapkan bambunya. Ukurannya kalian bisa atur sendiri, misalnya dari 10, lalu 12, 14, atau 16, atau 18 ya. Jadi jangan sama untuk ukuran panjang bambunya teman-teman ya. Langsung saja kita lakukan perakitan menggunakan baut. Jadi sebelum kita taruh bambunya, kita kasih ini dulu ya teman-teman ya, peredamnya atau dudukannya tadi ya, yang dari selang itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kalian lihat ya untuk ukurannya. Oke, langsung saja kita siapkan bautnya, lalu untuk dudukannya ya, yang dari selang tadi, lalu kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan dulu bautnya ya, lalu kita pasang bantalannya tadi ya, yang dari selang, lalu kita pasang bambu, lalu kita pasang murnya teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk perakitannya ya. Nah ini setelah kita pasang bautnya, kita pasang dulu bantalannya ya. Nah ini yang dari selang itu kita potong tipis-tipis tadi ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai lepas ya. Ini sudah kita pasang, yang sebelahnya juga kita pasang, lalu tinggal kita pasang bambunya, lalu kita pasang murnya teman-teman ya. Nanti untuk pengunci murnya kita kasih lem bakar agar tidak mudah lepas ya. Kalau ada sih selang juga ya yang kecil ya, karena ini bautnya baut 4 ya. Karena nggak ada, jadi nanti akan kita gunakan lem bakar saja ya. Oke, langsung saja kita percepat ya untuk proses perakitan bambunya, karena ya mudah ya, hanya seperti ini saja ya. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Oke, sudah aman. Jika ada yang kurang nyaring, nanti kita bisa ganti lagi bambu yang bagus ya, yang tebal, yang tua ya teman-teman ya. Jika sudah, langsung saja kita lem untuk paralon yang di T-nya ini ya, dengan menggunakan lem G atau lem Cina ya. Kita percepat saja untuk prosesnya, karena ya hanya tinggal kita lemkan saja ya. Oke, setelah kita lem, lalu langsung saja kita pasang untuk tiang-tiang kanan kirinya. Ini untuk dudukan bambu di tengah atau tempat baling-balingnya teman-teman ya. Nanti akan kita lem juga menggunakan lem G, dan kita perkuat menggunakan gabus sisa rokok itu ya teman-teman ya. Nah seperti inilah penampakan tiangnya ya. Ini karena kurang panjang, jadi kita sambung ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja untuk prosesnya. Intinya hanya seperti ini saja untuk prosesnya, atau tampilannya hanya seperti ini saja. Lalu kita kasih L ya, lalu kita kasih paralon lagi di bagian atasnya teman-teman ya. Kita percepat prosesnya.
Oke, sudah kita lem semua ya teman-teman ya. Oh iya, kalian bisa menambahkan juga dari karet bekas sendal jepit itu ya. Jadi setiap batas-batas nada ini atau bambu, kalian bisa selipkan apa ya, kayak karet bekas sendal jepit itu. Nah, kalian dorong, kalian kasih di tengah-tengah antara setiap batas dari nada ini teman-teman. Ini kan ada lubangnya, kalian dorong ke dalam, jadi setiap batasnya kalian kasih apa kayak sendal jepit itu, kalian potong sedemikian rupa, lalu kalian posisikan di tengah-tengah atau di batas-batas setiap nadanya teman-teman, atau setiap bambunya ya, kalian potong seperti ini untuk sendal jepitnya. Namun di sini kita loskan saja ya, tidak kita buat perongga ya teman-teman ya. Oke, langsung saja, ini tinggal kita lem saja ya, kita kasih gabus rokok itu, lalu kita kasih lem G atau Cina ya, biar lebih kuat ya. Langsung saja kita lakukan pengeleman ya, hanya seperti ini saja. Untuk di bagian bawah nanti kita kasih gabus rokok itu ya, biar lebih kuat ya. Nah ini di bagian tengah di dalamnya ini, nah ini kita kasih lem dikit, nanti kita kasih gabus rokok untuk memperkuat lagi teman-teman ya. Oke, seperti inilah ya kira-kira penampakannya. Bisa kita lihat tadi ya, berasap setelah kita kasih lem Cina ya. Jadi kalau bisa itu harus seimbang ya teman-teman ya, bagian depan atau belakang, agar nanti mudah saat mencari angin ya. Nanti harus bisa berputar soalnya ya, kalau sudah di atas ya teman-teman ya. Ini sepertinya aman, imbang ya, walaupun berat sedikit sebelah nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang-pasang kembali. Bisa berputar, ini menandakan aman ya untuk keseimbangannya, walaupun lebih dikit berat di bagian kiri di tampilan seperti ini ya nggak masalah ya, dikit-dikit nggak apa-apa. Langsung saja kita pasang. Oke, seperti inilah ya penampakannya setelah kita pasang sebelah kanan kirinya ya. Nah ini tinggal kita masukkan lagi nanti bambu yang bagian tengahnya ya. Nah ini sudah kita pasang semua, L kanan kiri. Kalau bisa tengahnya dikasih penguat lagi, namun di sini sepertinya juga sudah kuat, jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pasang untuk bagian bambu tengahnya, untuk buat naruh baling-balingnya ya. Nah ini untuk panjangnya mungkin sekitar 1,20 meter lah ini ya. Langsung saja kita pasang-pasang semua ya. Kita rakit untuk pelatuknya ya, kita percepat sedikit biar tidak kelamaan. Untuk kuncian paralon untuk pelatuknya ya tentunya kita kasih baut juga ya, biar lebih kokoh dan kuat, tidak bergeser ya teman-teman ya. Saat nanti angin kencang kan takutnya bergeser, nanti iramanya tidak beraturan ya. Oke, seperti inilah ya penampakannya. Selanjutnya nanti di bagian ujung ini juga sudah kita kasih pembatas ya, agar tidak masuk ke sana ya teman-teman ya, untuk tiangnya ini ya, atau apa bambu tengahnya ini teman-teman ya, yang untuk baling-baling. Jadi di situ juga kita kasih lidi ini untuk pengunci agar tidak labas atau lolos ya, untuk bambu tengah untuk baling-baling ini ya teman-teman ya. Jika ngunci seperti ini atau agak susah atau agak nyangkut, kalian bisa kurangi selah pelatuknya ya, atau kalian bisa putar sedikit sebelum kalian lem tadi ya harusnya teman-teman ya. Nah ini tinggal kita perdalam lagi untuk di sininya ya, settingannya di sini teman-teman. Nah ini kan kita kasih cowakan ya di paralonnya. Nah kalian bisa coak lagi jika agak nyangkut, kalian bisa coak lagi teman-teman ya. Oke, hanya seperti inilah prosesnya ya. Selanjutnya langsung saja kita tes. Oke, sudah aman, tidak nyangkut lagi, tinggal kita pasang baling lalu kita taruh di atas ya. Oke, ini penampakan baling-balingnya teman-teman ya. Jadi pastikan bambu kalian yang bagus, lurus ya. Kebetulan untuk yang tempat pelatuknya itu agak bengkong ya. Ini baling-balingnya kita kasih lubang seperti ini untuk ditaruh di
ya di bambu bagian tengahnya ya. Nah itu bisa kita lihat ya, bambu asnya atau porosnya itu bengkok ya. Kalian cari yang benar-benar kuat dan lurus ya. Ini hanya contoh saja. Kita juga gunakan tutup toples kotak ya, karena untuk agar nanti bisa bergerak ya teman-teman ya. Jika anginnya ke utara ya dia akan mencari angin ya, fungsinya itu ya. Nanti akan bisa mencari angin sendiri ya. Jadi dia tidak berhenti, dia akan berputar terus mengikuti arah angin ya teman-teman ya. Oke, sudah aman. Selanjutnya langsung saja kita tes ya. Kita cari genter. Oke, bisa kita lihat ya untuk pengunci setiap bautnya agar murnya tidak lepas, kita kasih ini ya teman-teman ya, lem bakar ya. Kalau ada selang kecil ya, namun di sini karena nggak ada, kita kasih lem bakar ya. Soalnya sudah kita tes seharian kemarin, murnya itu lepas sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita kasih lem seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk di bagian atas genter atau bambu panjang kita taruh gagang sapu yang tentunya sudah nonaktif atau sudah rusak yang tidak digunakan ya. Kalau sapu yang masih digunakan nanti kamu dicari istri kamu ya, atau dimarah emakmu ya. Jadi kita gunakan gagang sapu yang sudah rusak sapunya, lalu kita potong, ditaruh di atas bambu ya teman-teman ya. Jadi nanti ujung sapu itu ada di bagian T tadi ya teman-teman ya, T yang kita pasang di tengah ya. Jadi itu fungsinya agar gampang muternya. Oke, sudah kita pasang, selanjutnya tinggal kita tes saja. Nah ini mumpung lagi angin sepoi-sepoi, apakah bisa berputar? Saran saya nanti baling-balingnya kalian ganti yang seng ya teman-teman ya, atau plat dari kaleng biskuit itu. Ini sementara saja buat contoh, namun ini juga masih bisa lah kalau sebulan 2 bulan ya, yang penting tidak jatuh ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat sudah aman, bisa berputar ya. Sangat mudah sekali untuk cara proses pembuatannya. Kalian bisa menambahkan pelatuk-pelatuknya hingga 3 atau 4 juga bisa ya teman-teman ya. Yang penting untuk asnya itu yang kokoh, yang kuat ya, agar lebih kuat tentunya. Baling-balingnya juga yang besar agar enteng saat memutar pelatuknya teman-teman ya. Oke, ini sudah kita pasang ya. Untuk tiang bambunya mungkin ini hanya sekitar 5 hingga 6 meter. Lebih tinggi lebih bagus ya. Nah ini bisa kita lihat ya, dia bisa berputar sendiri mengikuti arah angin ya teman-teman ya. Jadi pastikan gagang sapu itu yang terpenting, namun jangan gagang sapu yang masih dipakai ya, nanti ngamuk bojomu ya. Nah ini langsung berputar ya, aman ya, sudah aman. Jika nadanya kurang banyak ya kalian bisa tambahkan pelatuk-pelatuk itu tadi ya teman-teman ya. Oke, sudah bisa berbunyi ya. Tentunya ini setiap orang lewat noleh ya, karena unik, menarik, dan tentunya penuh kreasi dan seni itu tadi ya teman-teman ya. Kebetulan di sini belum ada yang punya, jadi saya ini satu-satunya yang punya kalau di seputaran tempatku ya. Buat kalian yang mageran atau males buat seperti ini karena ribet, kalian bisa klik saja di keranjang pojok video ya. Tersedia 2 nada, 3 nada, hingga 4 nada, atau bahkan ada yang bentuk rumahan itu. Suaranya benar-benar seperti gamelan, sangat bagus ya. Jauh dengan buatan saya ini, sangat jelek sekali, namun ya seperti inilah teman-teman ya. Alhamdulillahnya ya sukses ya, bisa berputar dan berbunyi tentunya walaupun belum maksimal. Tentu hasilnya jauh sekali ya jika kita bandingkan dengan memang khusus pengrajin ya, gamelan dan lain sebagainya, seperti yang link kita taruh di pojok video itu teman-teman ya. Alhamdulillah intinya sudah berhasil. Jadi ini cara sederhana membuat kincir angin ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Jadi barang-barang kerajinan tangan seperti ini tuh yang mahal tuh seninya teman-teman ya, saat proses pembuatannya ya, bukan hasilnya ya. Sama dengan kerajinan tangan lainnya atau lukisan. Dulu saya tukang lukis ya, pensil, sekarang lagi vakum ya, karena prosesnya lama menurut saya teman-teman ya. Namun karena hobi dan seni ya tetap jalan saja teman-teman. Oke, gitu saja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ya. Ini kita taruh di depan rumah, tentunya orang pasti noleh saat mendengar alunan gamelan ini teman-teman ya, dari kincir angin ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap.